Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat menghirup udara segar di hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen kami yang telah memberikan tugas ini kepada kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 Teori Akuntansi akan menjelaskan materi tentang pendapatan. Baik, perkenalkan, saya Cendri Verliana Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan dari berbagai konsep. Dengan konsep aliran masuk, pendapatan adalah kenaikan aset. Dengan konsep aliran keluar, pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas penghargaan produk tersebut. Secara netral, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil atau capaian produktif perusahaan. Pendapatan dapat diukur dari jumlah aset rupiah yang diterima dari pelanggan. Terdapat beberapa karakteristik yang membentuk pengertian pendapatan. Yang pertama adalah aliran masuk atau kenaikan aset. Pendapatan timbul dari transaksi atau kejadian yang menimbulkan kenaikan aset atau aliran masuk aset perusahaan. Aliran masuk aset perusahaan di sini adalah jumlah kotornya. Menurut IAI, jumlah kotor ini dapat berasal dari transaksi penjualan, imbalan jasa, bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya. Yang kedua adalah operasi utama. Kenaikan aset yang menimbulkan pendapatan ini berasal dari operasional utama perusahaan, bukan dari aktivitas seperti investasi atau pendanaan. Yang ketiga adalah penurunan kewajiban. Pengiriman barang, ketika terjadi pengiriman barang atau penyerahan jasa, maka itu akan menyebabkan penurunan kewajiban atau pengurangan kewajiban yang kemudian akan menimbulkan pendapatan. Yang keempat adalah entitas. Kenaikan aset yang menimbulkan pendapatan ini itu adalah aset yang merupakan milik entitas atau perusahaan. Yang kelima adalah produk perusahaan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari capaian produktif. Hal ini sejalan dengan definisi dari produk itu sendiri, yaitu hasil dari upaya produktif perusahaan. Jadi, pendapatan ini dapat diakui selama kegiatan produktif perusahaan, bukan hanya pada saat penyerahan produk kepada pelanggan. Yang keenam adalah pertukaran produk. Yang dimaksud dengan pertukaran produk di sini adalah ketika terjadi pengiriman barang atau penyerahan produk kepada pelanggan ataupun penyerahan jasa kepada pelanggan, maka pelanggan akan memberikan timbal baliknya dengan membayar sejumlah nominal rupiah kepada perusahaan. Yang ketujuh adalah berbagi bentuk dan nama. Nah, untuk jenis perusahaan yang berbeda, maka istilah pendapatan juga akan berbeda. Nah, kalau untuk di perusahaan dagang itu sendiri, karena mereka melakukan kegiatan produksi, maka pendapatannya itu dicatat sebagai penjualan. Nah, untuk perusahaan jasa, pendapatan diklasifikasikan menjadi lebih spesifik lagi sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Jadi, di perusahaan jasa itu ada pendapatan sewa, pendapatan jasa angkutan, pendapatan bunga, dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah kenaikan ekuitas. Selain menimbulkan kenaikan aset, pendapatan juga dapat menimbulkan kenaikan ekuitas atau aset bersih. Yang berikutnya adalah pendapatan versus untung. Teman-teman bisa lihat di slide, IAI tidak memberikan perbedaan secara formal antara pendapatan dan untung. Pendapatan dan untung juga dicukupi dalam satu definisi, yaitu definisi penghasilan atau income. Untuk FASB itu sendiri memisahkan antara pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Pendapatan itu adalah aliran masuk perusahaan yang berkaitan dengan jumlah kotornya. Sementara kalau untung bukan hanya berkaitan dengan jumlah kotornya saja, tetapi juga berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh suatu entitas atau perusahaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan untung sebenarnya hampir sama secara konseptual, tetapi juga tidak dapat dipersamakan. Yang berikutnya adalah makna yang mendefinisikan untung. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ada beberapa karakteristik yang mendefinisikan atau membentuk pengertian dari pendapatan. Nah, kalau untung juga ada beberapa karakteristiknya. Di situ ada 4. Yang pertama adalah kenaikan ekuitas atau aset bersih.
Yang kedua adalah transaksi periferal atau insidental. Yang ketiga adalah selain yang dicakupi oleh pendapatan, dan yang keempat adalah selain transaksi yang terjadi dengan pemilik atau investasi dengan pemilik. Nah, dari keempat karakteristik yang ada, yang membedakan antara pendapatan dan untung adalah karakteristik yang kedua, yaitu transaksi periferal atau insidental, yang merupakan kebalikan dari atau lawan dari operasi utama, di mana pendapatan itu kan berasal dari operasional utama perusahaan. Nah, berarti kalau untung itu kebalikannya dari operasi utama. Baik, perkenalkan nama saya Pascalina Yohana Dede. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengakuan pendapatan. Untuk pengakuan sendiri merupakan pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Untuk pendapatan sendiri di sini merupakan jumlah yang dicatat secara resmi dan diakui pada saat pengakuan pendapatan dan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual yang telah diakui dan memenuhi kriteria keterukuran dan keterandalan. Untuk kualitas tersebut dioperasionalkan dalam bentuk kriteria jumlah rupiah produk dan kriteria keterandalan. Untuk kriteria pengakuan pendapatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Untuk konsep pembentukan pendapatan ini dinyatakan bahwa terbentuk, terhimpun, dan terhak bersamaan dengan melekatnya totalitas proses berlangsung operasi dan hasil transaksi tersebut. Lalu pendekatan pembentukan pendapatan ini dilandasi oleh konsep dasar dan upaya hasil serta kontinus usaha. Lalu yang berikut adalah tentang realisasi pendapatan. Dengan realisasi pendapatan dikatakan bahwa pendapatan dibentuk pada saat produk terjual dan pada saat kontrak terjual lalu diserahkan kepada pihak yang independen. Dengan pendekatan transaksi ini, terjadinya pendapatan lebih berkaitan dengan tahap kegiatan untuk yang berkaitan dengan produksi, penghimpunan pendapatan, dan juga kontribusi produksi barang. Berikutnya adalah tentang kriteria pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah adanya suatu produk telah selesai diproduksi dan penjualan itu benar-benar terjadi, lalu ditandai dengan adanya penyerahan barang. Untuk itu, pengakuan pendapatan harus dipenuhi ketika adanya yang pertama terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Dalam hal ini pendapatan baru dapat dikatakan diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi. Dalam hal ini pendapatan juga direalisasi ketika produk atau barang dan jasa itu terjual dan ditukarkan dengan kas atau dengan klaim atas kas. Yang berikut adalah tentang terbentuk atau terhak. Pendapatan baru dikatakan terbentuk atau terhak apabila perusahaan telah melakukan substansi kegiatan yang dilakukan untuk menghakimi manfaat dan nilai yang melekat pada pendapatan. Untuk itu, pendapatan ketika adanya untung tidak timbul karena proses pembentukan, namun untung merupakan kriteria yang terrealisasi atau cukup terrealisasi. Untuk pendapatan yang terbentuk atau terhak ini menurut KAM pada tahun 1990 halaman 243 sampai 252 mengatakan bahwa adanya kriteria yang dibutuhkan dalam memenuhi syarat pendapatan antara lain yang pertama keterukuran nilai aset, yang kedua adanya suatu transaksi, dan yang ketiga proses penghimpunan substansial yang telah selesai. Materi tentang bagaimana saat pengakuan pendapatan. Untuk saat pengakuan pendapatan ini dilansir dari beberapa gagasan. Di antaranya yang pertama, adanya pengakuan pendapatan itu terjadi karena pada saat kontrak penjualan. Dalam hal ini, perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, namun perusahaan belum memproduksi barang tersebut. Lalu yang kedua adalah pengakuan pendapatan itu terjadi ketika selama proses produksi secara bertahap. Dalam hal ini, industri atau pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya dalam industri iklan, untuk konstruksi bangunannya itu seperti jembatan layang, bendungan, dan serta konstruksi alat berat. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan pada saat produksi selesai. Ketika produksi ini selesai, bahan dasar seperti ilmiah seperti
itu terrealisasi untuk persediaan yang cukup, walaupun dasar pengakuan pendapatan atas dasar produksi selesai telah menentukan persediaan tersebut. Baik, kriteria yang berikutnya adalah tentang pada saat penjualan. Untuk pengakuan pendapatan pada saat penjualan ini merupakan dasar yang paling umum pada saat penjualan kriteria tentang penghimpunan dan realisasi terpenuhnya persediaan. Untuk itu, kriteria-kriteria yang pada saat penjualan ini berkaitan dengan kembalian dan potongan tunai, terus cost post jurnal. Lalu yang berikutnya adalah tentang kerugian piutang, dan yang terakhir adalah tentang transaksi penjualan. Untuk kontrak penjualan sendiri belum disertai transfer produk karena perusahaan telah menerima uang muka. Namun, secara konseptual kontrak penjualan dapat dipandang sebagai realisasi pendapatan titik yang sebenarnya. Untuk itu, pembentukan otomatis telah terpenuhi pada saat penjualan atau pertukaran, sehingga barang yang ditransfer itu tidak dipersoalkan lagi. Kriteria yang berikut adalah pada saat kas terkumpul. Untuk pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul ini sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan yang berdasarkan aset, di mana aset digunakan sebagai penyimpan untuk standar pengakuan seluruh pendapatan, dan pada saat pengakuan lalu penerapan dasar kas paling penting, dan juga untuk kontrak barangnya yang belum diserahkan. Untuk alasannya itu karena adanya ketidakpastian berkaitan dengan pendapatan atau kas yang akan diterima setelahnya. Untuk pengakuan pendapatan ini itu berkaitan dengan jasa yang dikonsumsi itu dalam jangka pendek, lalu dalam jangka panjang, dan juga berkaitan dengan alasan penyangga, di mana alasan penyangga itu yang pertama, tagihan atau piutang yang timbul akibat penyerahan jasa, yang kedua, belum adanya kemungkinan kegagalan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hal pembayaran yang diterima di muka. Perkenalkan, nama saya Landlak Apu. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya berkaitan dengan yang pertama pada saat penjualan. Materi tentang saat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoritis yang dihadapi lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Yang berikutnya tentang pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan aset sebagai penyimpanan dari standar pengakuan seluruh pendapatan pada saat penjualan. Penerapan dasar kas paling banyak dijumpai dalam perusahaan jasa dan perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran. Berikutnya menyangkut dengan prosedur pengakuan. Saat kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penerapan standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal yang harus digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Misalnya, bila ditentukan bahwa pada saat penjualan digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan atas dasar kegiatan mana dan bukti apa, bagian akuntansi dapat mencatat atau menjurnal pendapatan dari penjualan tersebut. Sekian dan terima kasih.